Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Kisah ini bercerita tentang negeri Sabah yang diperintah oleh seorang ratu jelita bernama Ratu Balqis. Cerita ini dimulai ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya yang sedang beristirahat di tengah perjalanan yang sangat jauh. Alkisah, seekor burung yang disebut burung hudhud ditugaskan untuk mencari air. Saat mencari air, burung hudhud bertemu dengan burung lain. Dan ia pun ikut terbang bersama burung tersebut. Burung hudhud tidak segera kembali ke hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang sudah tak sabar menanti, segera mencari tahu di mana burung itu berada. Ia merasa marah, bahkan ingin menyembelihnya jika nanti burung hudhud kembali pulang. Tak lama kemudian burung hudhud pun kembali. Tapi burung hudhud lolos dari hukuman dan tidak jadi disembelih karena ia membawa sebuah berita penting kepada Nabi Sulaiman. Berita itu mengenai apa yang burung hudhud saksikan selama kepergiannya. Burung hudhud menceritakan bahwa ia melihat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang menyembah matahari, begitu juga dengan rakyatnya. Begitu mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman segera menulis sebuah surat dan memerintahkan burung hudhud untuk mengantarkannya kepada Ratu Balqis di kerajaan Sabah. Surat itu berisi perintah untuk taat kepada Allah dan meninggalkan penyembahan selain Allah. Ratu Balqis, setelah menerima surat itu, mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka segera melakukan rapat darurat. Di antara para pembesar itu ada yang menyarankan untuk berperang melawan Nabi Sulaiman. Namun, ratu yang bijaksana dan cantik itu tidak langsung menyetujui saran para pembesar kerajaan. Ratu yang masih muda itu lebih memilih untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ratu Balqis mengirim rombongan kecil sebagai utusan kepada Nabi Sulaiman. Namun rombongan itu tidak datang dengan tangan hampa belaka. Mereka membawa perhiasan-perhiasan yang paling indah yang ada di negeri Sabah. Rombongan itu pun dikirimkan untuk mengantarkan perhiasan-perhiasan itu. Tapi Nabi Sulaiman menolak semua perhiasan yang dikirim Ratu Balqis itu dan menyuruh utusan kerajaan Sabah untuk membawanya kembali. Singkat cerita, Ratu Balqis akhirnya bersedia mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Di bawah kepemimpinan Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman, negeri Sabah menjadi negeri yang sangat makmur dan menjadi teladan bagi negeri-negeri tetangga mereka. Hal ini dikarenakan oleh hasil alam yang berlimpah, di mana terdapat kebun yang sangat luas membentang di seluruh negeri, yang dikelilingi oleh dua gunung. Tanah negeri Sabah sangatlah makmur, menghasilkan berbagai jenis buah dan sayuran, sehingga ada yang menceritakan, jika ada orang yang masuk ke kebun itu dengan membawa keranjang di kepala mereka, maka saat keluar dari kebun, keranjang itu pun penuh dengan buah-buahan meski tanpa harus memetik buah dari pohonnya. Ada cerita juga yang menyebutkan bahwa di negeri Sabah tidak ada binatang seperti nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, ataupun ular. Kemakmuran negeri Sabah digambarkan, jika ada orang yang berjalan 10 hari 10 malam di negeri itu, maka ia akan terjamin keselamatannya. Ia tidak akan lapar, meski tanpa membawa makanan sama sekali. Karena ia bisa mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di sepanjang jalan. Sabah adalah sebuah kerajaan di zaman kuno yang didirikan sekitar 1300 sebelum Masehi. Berlokasi di daerah Yaman sekarang ini.
Kemasyhuran negeri Sabah sungguh sesuatu yang sangat luar biasa dan mengagumkan bagi siapapun yang mengetahui kisahnya. Dalam hadis Farwa bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku tentang Sabah, apakah Sabah itu? Apakah ia adalah nama sebuah daerah, ataukah nama dari seorang perempuan?" Rasulullah menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat, dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak. Dari bangsa Arab, 6 orang dari anaknya menempati wilayah Yaman, dan 4 orang menempati wilayah Syam." Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada penambahan nama-nama dari keturunan Sabah. Yang tinggal di wilayah Yaman mereka adalah Mashij, Kindah, Al-Ad, Al-Asy'ariyun, dan Anmar, Hibyar. Yang tinggal di wilayah Syam mereka adalah Lakem, Jusam, Amilah, dan Gasan, hadits riwayat Ahmad. Para sejarawan juga menulis bahwa nama sebenarnya dari Sabah adalah Abdu Asyams, dan seperti yang kita tahu, nama-nama suku Arab diambil dari nama-nama anak Sabah. Pada awalnya kerajaan Sabah terkenal dengan dinasti Muinah, sementara raja-raja mereka dipanggil sebagai Mughrib Sabah. Ibu kotanya adalah Syarwah, yang reruntuhannya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'arif. Pada masa inilah pembangunan Bendungan Ma'arif. Pembangunannya berlangsung antara tahun 1310 Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode selanjutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi, baru mereka dikenal dengan sebutan Sabah. Mereka memilih Ma'arif sebagai pusat pemerintahannya. Zaman dahulu, secara umum wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih berkembang dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang aktif dan memiliki kebudayaan. Mereka telah menjalin hubungan dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka untuk pedagang-pedagang asing yang ingin berdagang ke sana. Sedangkan orang-orang Arab Utara adalah mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang keras di padang pasir. Mereka kaku dan polos karena minimnya interaksi dengan dunia luar. Tentunya geografi kerajaan Sabah sangat berpengaruh bagi kemajuan kebudayaan mereka. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang sangat berlimpah. Orang-orang pun banyak bermigrasi dan berkolaborasi dengan mereka. Perekonomian mereka pun sangat berkembang. Tanah di negeri Sabah sangatlah subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran, dan juga pohon-pohon yang lainnya. Yang membuat tanah di Ma'arif menjadi subur, adalah karena adanya bendungan Makrifat, atau juga dikenal dengan sebutan Bendungan Arif. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan memiliki kedalaman 16 meter. Bendungan ini menyebarkan airnya ke ladang-ladang penduduk, dan juga menjadi sumber air utama di daerah Ma'arif. Sejarah telah menuliskan bahwa yang membangun Bendungan Ma'arif adalah Raja Sabah bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir menuliskan nama Ratu Balkis sebagai penggagas dibangunnya bendungan ini. Ratu Balkis berinisiatif membangun bendungan tersebut karena adanya perebutan sumber air di antara warganya, yang menyebabkan mereka saling berkelahi bahkan saling berbunuhan. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi cemas akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air karena bendungan tersebut sudah memenuhi kebutuhan air mereka. Bendungan itu juga yang menyiram kebun-kebun dan memberi minum hewan-hewan mereka. Sebelum Ratu Balkis masuk Islam,
Kaum Saba adalah kaum penyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah Ratu Balkis masuk Islam, kaumnya pun beramai-ramai memeluk agama Islam. Agama Tauhid yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hingga kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemudian mereka kembali kepada agama leluhur mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim 13 orang rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama Tauhid, yang hanya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah pun menarik kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka. Hal itu termaktub dengan jelas di dalam Quran Surat Saba ayat 16. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir al-arim. Penyebab runtuhnya bendungan Ma'arif, yang pertama adalah, tentu saja karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan dampak dari kaum Saba yang ingkar kepada nikmat Allah terhadap mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menciptakan suatu perantara yang bisa dimengerti oleh akal manusia, agar manusia lebih mudah untuk berpikir dan mengambil hikmah dari suatu kejadian. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang besarnya sedikit lebih besar dari kucing, menjadi penyebab hancurnya bendungan Ma'arif. Subhanallah. Betapa mudahnya bagi Allah untuk meruntuhkan bendungan raksasa tersebut, meskipun hanya dengan seekor makhluk kecil yang dianggap sepele, yaitunya tikus. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah, terjadinya perang saudara di antara rakyat Sabah. Sedangkan, bendungan mereka butuh untuk direnovasi, butuh untuk diperbaiki, karena telah dirusak oleh musuh-musuh mereka. Peran saudara tersebut menghalangi mereka dari memperbaiki bendungan Ma'arif. Bendungan Ma'arif runtuh sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu, mereka hidup dalam kesusahan. Tanaman-tanaman yang dulu tumbuh subur di tanah mereka zaman sekarang lagi merubuh salah satu negeri terbian kisahnya jadi rakam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, jika kita pikirkan kisah kaum Saba dengan pemikiran yang dalam, tentu saja kita menemukan suatu ironi, bagaimana sebuah negeri yang sangat subur, kemudian menjadi negeri yang kering dan gersang. Negeri Saba yang dulu sangat subur, makmur, dan memiliki banyak jenis buah dan sayuran. Allah binasakan mereka, Allah hancurkan semuanya. Lalu Allah ganti buah-buahan dan sayuran itu dengan tanaman-tanaman yang berbuah sangat pahit. Pohon as, pohon yang besar, tapi tidak berbuah, dan pohon sider, pohon yang berduri dengan buah yang kecil, dan hanya berbuah sekali dalam setahun. Allah mengabadikan kisah kaum Saba di dalam Al-Quran, dan memberi nama surat yang mengisahkan mereka dengan nama Surat Saba. Hal itu tentu saja ditujukan agar manusia selalu mengingat apa yang telah terjadi pada kaum itu. Mari kita renungkan apa yang telah terjadi pada kaum Saba, agar kita tidak meniru kisah hidup mereka. Di dalam Quran Surat Saba ayat 19, disebutkan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Wallahu alam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang baru kita dengarkan ini.